Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya, jumpa lagi dengan saya, El, di Curhatan El. Teman-teman, kalau kemarin-kemarin ini kita ngebahasin tentang gejot-gejot di anime yang kali ini, El akan memberikan teman-teman kesan yang berbeda. Anime ini memang nggak terlalu fokus gejot-gejot guys, tapi anime ini menurut El patut ditonton dan benar-benar kayak inti cerita dari anime ini tuh benar-benar menurut El tuh luar biasa. Langsung aja, judulnya adalah Tensei Shitara Slime Gataken. Arti dalam bahasa Inggrisnya, This time I got reincarnated as a slime. Jadi ya kita ngomongin sesuatu yang empuk-empuk dan lengket-lengket gitu deh. Langsung aja, cerita ini dimulai dari seorang laki-laki dewasa bernama Satoru, umurnya 37 tahun. Saat itu dia ada janji makan malam dengan dua temannya dan dia ditusuk saat melindungi temannya dalam perjalanan mereka ke makan malamnya itu. Saat ia sadar, ia telah berinkarnasi menjadi slime di dunia yang asing seperti di dunia game. Kalau teman-teman pernah main game-game tertentu kayak game Ragnarok, nah bentuknya slime ini tuh mirip Poring yang ada di game Ragnarok. Saat seseorang masuki dunia game ini, ia akan memperoleh skill-skill tertentu. Satoru Mikami memperoleh skill dari Great Sage Sang Petaka Agung. Slime tidak dapat merasa sakit, kepanasan, kedinginan, dan yang paling berguna, ia mempunyai skill Predator, yaitu skill untuk memakan apa aja yang dia mau dengan cepat dan menganalisis, juga mengcopy bentuk dan skill yang dimiliki dari objek yang dia makan. Kalau dia makan rumput obat, misalnya dia bisa langsung memproduksi obat. Terlahir dengan skill yang luar biasa, ia memiliki bentuk yang unik pula, yaitu slime. Di goa tempat slime ini terlahir, ia bertemu dan akhirnya berteman dengan Storm Dragon yang bernama Veldora. Veldora sudah terkurung di tempat itu selama 300 tahun. Slime dan Veldora sepakat untuk mengikat tali persaudaraan dengan saling memberi nama. Slime memberi nama Veldora menjadi Veldora Tempest, dan Veldora memberi nama Rinmuru Tempest kepada Slime. Saat monster diberikan nama, mereka akan naik peringkat dan berevolusi guys. Kadang bentuknya berubah, kadang hanya kemampuan yang berubah. Veldora pun percaya dan mempercayai dirinya untuk dimakan oleh Rinmuru yang berjanji akan menemukan cara untuk membebaskan kutukan dari Veldora. Jadi Veldora ini semacam dikutuk dan disil gitu sama seseorang yang dipanggil hero. Selama di goa, Rinmuru banyak makan monster-monster liar di sekitarnya dan belajar skill-skill yang dimiliki oleh monster-monster yang dimakannya itu, termasuk skill berbicara. Jadi dia makan kelelawar gitu, terus dia mendapatkan skill berbicara dari kelelawar. Water Blade yang dimakan dengan memakan air, Silk Thread yang didapatkan dari laba-laba yang ia makan. Akhirnya Rinmuru berhasil keluar dari goa dan bertemu dengan sekelompok goblin. Ketua dari goblin tersebut memohon agar Rinmuru bersedia untuk menolong desa mereka dari para dire wolves yang akan menyerang desa goblin. Ketua goblin berjanji akan setia melayani Rinmuru apabila Rinmuru mau menolong para goblin. Ketua goblin kemudian membawa Rinmuru untuk melihat bagaimana para pejuang goblin terluka dalam melawan dire wolves. Rinmuru pun menyembuhkan para pejuang goblin dan setuju untuk membantu para goblin. Rinmuru akhirnya berhasil membunuh ketua para dire wolves. Karena berhasil membunuh ketua dire wolves, para dire wolves bersumpah setia dan mau melayani Rinmuru. Rinmuru pun mengusulkan agar para dire wolves mampu bekerja sama dengan para goblin untuk membangun tempat tinggal untuk mereka semua bersama dan hidup damai. Dia bahkan menerapkan 3 aturan yang tidak boleh dilanggar oleh para goblin dan para dire wolves. Salah satunya, yang pertama, tidak boleh menyerang manusia. Yang kedua, tidak boleh merasa lebih kuat, jadi tidak boleh saling iri mengiri. Dan yang ketiga, harus menghormati ras yang berbeda. Karena kan ras dire wolf dan ras goblin itu berbeda, jadi mereka harus berjanji untuk saling menghormati. Dan untuk mempererat hubungan mereka, Rinmuru memberikan nama untuk semua dire wolves dan semua goblin.
Dan akhirnya karena diberikan nama, para direwolves mereka itu berevolusi. Bahkan direwolf itu berubah bentuk menjadi wolves yang tingkatannya lebih tinggi. Dan goblin pun juga berubah bentuk menjadi goblin yang tingkatannya lebih tinggi. Rimuru sangat memperhatikan kesejahteraan para goblin dan direwolves. Dari pakaian, tempat tinggal, Rimuru tuh berusaha untuk mencukupi kesejahteraan mereka. Dia menginginkan yang terbaik untuk para direwolf dan para goblin. Akhirnya, Rimuru ditemani para goblin dan direwolves pergi ke kota Dwarves untuk mendapatkan tenaga ahli yang bisa diandalkan untuk membuat pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak, dan senjata yang layak untuk para goblin dan para direwolves. Dan di negeri para Dwarves ini, di sanalah ia berkenalan dengan Kajin, tukang besi handal dari negeri Dwarves dan kawan-kawannya. Kajin dan kawan-kawannya setuju untuk ikut dengan Rimuru untuk membantu membangun wilayah barunya yang sekarang ditempati direwolves dan goblin. Di suatu hari yang damai, Rimuru mendapatkan kabar tentang manusia yang sedang memasuki hutan Jura untuk mencari keberadaan Veldora. Rimuru kemudian berkenalan dengan Sitsu, wanita yang lahir pada masa perang dan dikirim ke dunia yang seperti dunia game ini dari masa perang itu. Selain Sitsu ada juga Eren, Kaval, dan Gildo. Sitsu sepertinya memang menyimpan rahasia. Ia pun bergegas ingin cepat-cepat meninggalkan teman-teman barunya. Namun di detik-detik terakhir sebelum ia pergi, Sitsu seperti kerasukan roh Ifrit. Ifrit mengeluarkan api yang membakar desa Rimuru. Dalam pertarungan ini Rimuru berhasil mengcopy skill es Eren. Tapi itu hanya mampu untuk membunuh anak buahnya Ifrit aja, jadi belum bisa menghancurkan Ifritnya. Rimuru pun kemudian menelan Ifrit dengan menggunakan skill predatornya, dan akhirnya mendapatkan skill api dari si Ifrit ini. Sedikit flashback ya guys, sebelum Storm Dragon Veldora diseal oleh seseorang dengan julukan Hero di dalam goa, ternyata Ifrit ini juga diseal oleh seseorang dengan julukan Hero ke dalam tubuh Sitsu, sehingga ketika tubuhnya dipisahkan dari Ifrit, Sitsu menjadi sangat lemah dan sulit bertahan hidup. Di detik-detik akhirnya, Sitsu memohon agar Rimuru menelannya dan menyimpannya dalam perutnya sehingga ia bisa terus hidup dalam diri Rimuru. Setelah Sitsu mengucapkan permintaan terakhirnya, Rimuru menggunakan skill predatornya dan menyimpannya di dalam perutnya. Rimuru pun juga mendapatkan kemampuan untuk mengubah diri seperti bentuk Sitsu. Saat Rimuru sedang mencoba wujud barunya sebagai kopian Sitsu, para orc kembali menyerang desa Rimuru. Rimuru mencoba menjelaskan kalau goblin bukan musuh orc, namun itu seperti usaha yang sia-sia. Dengan bantuan Majin bertopeng, Rimuru bertarung melawan para orc. Dalam pertarungan ini, Rimuru dibantu oleh para Lizardmen. Ketua Lizardmen mengirim Gabiru, anaknya, untuk bertarung bersama para goblin. Saat hero kita bersatu melawan Oklot, Rimuru mendapatkan info dari training kalau Oklot telah menggunakan skill staff yang berarti lapar pada para petarung orc, sehingga mereka menjadi lebih liar lagi. Mereka bahkan saling memakan satu sama lain untuk menjadi lebih kuat. Di saat terjadi serangan Oklot, Gabiru, anak dari ketua Lizardmen, merencanakan kudeta dan ingin memanfaatkan situasi kekacauan ini untuk bisa menjadi kepala dari Lizardmen. Pertempuran terakhir antara Oklot dan Rimuru, Oklot tetap makan kawan-kawannya untuk bertambah kuat. Rimuru sampai harus mengaktifkan skill auto battle-nya yang dibantu oleh Great Sage yang hidup dalam dirinya. Jadi auto battle ini langsung secara auto mengeluarkan skill yang dimiliki oleh Rimuru. Oklot ternyata anti api, jadi semua serangan Rimuru juga dapat dipatahkan dengan mudah. Di saat-saat terakhir Rimuru menggunakan skill predatornya dan berusaha untuk menelan Oklot. Setelah Oklot kalah dalam pertempuran, skill staff-nya pun juga hilang dan para orc akhirnya kembali seperti normal. Mereka pun mengakui kesalahannya dan akhirnya setuju untuk ikut melayani Rimuru asalkan diberikan kesempatan hidup yang kedua. Dan 150 orc yang masih hidup pun juga diterima asalkan mereka dikasih tempat tinggal. Mereka bersedia untuk melayani dan bersumpah setia.
Rimuru menggelar konferensi yang intinya memohon pada semua ras monster yang ada untuk bekerja sama dengan para orc membangun wilayah mereka. Dan akhirnya di situ pun Jura Forest Alliance pun terbentuk yang berisikan bangsa goblin, bangsa lizard, bangsa orc, dan bangsa dire wolves. Dibantu dengan sang peri hutan yang pada saat itu juga hadir. Tak lama dari kejadian itu, Raja Dwarf pun datang dan setuju untuk saling membantu dalam menjaga kedamaian di Jura Forest. Dwarf pun masuk ke dalam alliance tersebut. Oke guys, segitu aja alur cerita Tenkei Chitara Slime Dataken part 1. Kenapa part 1? Karena masih ada part 2 yang lebih menegangkan dan tentunya lebih seru guys. Tapi untuk sekarang jangan lupa menekan tombol subscribe dan loncengnya guys, karena nanti sebentar lagi akan melanjutkan alur cerita ini. Walaupun mungkin kalau menurut El nih, walaupun mungkin Rimuru memang terreinkarnasi sebagai slime yang bentuknya lemah dan tidak berwujud jelas, bahkan mungkin kalau kita tuh mikir ya guys, kita harus punya bentuk yang kayak gitu, terus dengan yang kayak lembek-lembek gitu, mungkin kita belum tentu kita bakal bersyukur dengan keadaan kita, apalagi bentuknya tuh nggak meyakinkan banget. Tapi malah Rimuru ini tidak pernah kecewa dan tidak pernah iri dengan monster lainnya. Ia terus belajar dan terus mengembangkan diri, dan akhirnya karena terus dia mengembangkan diri dan akhirnya ia bisa memaksimalkan potensi dalam dirinya. Karena sesungguhnya guys, hidup itu adalah kesetiaan dan pengorbanan. Segitu aja dari El guys. See you.